Halo semuanya, selamat datang di channel Clovercase, channel yang membahas dan update-update tentang film. Nggak kerasa tahun 2022 udah selesai. Nah, di video ini, saya akan merekomendasikan film-film yang akan tayang di bulan Januari tahun 2023 nanti. Tanpa basa-basi, langsung aja, ini dia list film-filmnya. Yang pertama, ada film The Pale Blue Eyes. Film ini bergenre misteri dan crime dengan rating R dan berdurasi 2 jam. Film ini dibintangi sama salah satu aktor favorit gue, yaitu Christian Bale. Dia dulu terkenal dengan film Batman yang judulnya The Dark Knight, yang disutradarai sama Christopher Nolan. Nah, kalau dilihat-lihat, Christian Bale ini cocok banget peranin sebagai karakter utamanya. Soalnya, film ini kelihatan temanya dark banget, sama kayak di film-film dia yang sebelumnya. Di film ini, Christian Bale berperan sebagai detektif yang menyelidiki kasus kematian tentara di West Point. Kasus kematian yang diselidiki sama detektif, yaitu kasus tentara yang mati dengan cara gantung diri. Dugaan pertama yang terpikirkan pasti tentara ini bunuh diri. Tapi, ada hal aneh dari kematian tentara tersebut. Keanehannya terjadi karena jantung tentara yang mati nggak ada, dan tidak ada korban ada bekas lubang. Ukuran lubang bekas luka di badannya juga nggak normal. Sampai-sampai seukuran tangan bisa masuk di bekas luka itu. Jadi kelihatan kayak ada yang ngambil jantung korban dengan cara dirobek dadanya. Dalam melakukan penyelidikan kasus pembunuhan ini, detektif dihalangi sama istilah Code of Silence. Jadi the Code of Silence ini maksudnya orang di sekitar menutup-nutupin kasus pembunuhan yang lagi diselidiki. Setiap diinterogasi sama detektif, orang-orang di sekitar berusaha menutup-nutupi petunjuk tentang si pembunuh. Si detektif ini jadi agak kesulitan buat cari petunjuk siapa tersangka yang ngelakuin pembunuhan ini. Tapi, ada satu tentara yang akhirnya mau bantuin detektif buat mecahin kasus ini. Nah, buat yang suka sama film tentang mecahin misteri dan tema yang kelihatan agak dark, ini film wajib buat lo tonton. Berikutnya ada film yang berjudul You People. Film ini bergenre komedi dan romance dengan rating R dan berdurasi 1 jam 57 menit. Film ini menceritakan Ezra yang diperankan oleh Jonah Hill yang sudah berpacaran lama sama Amira yang diperankan sama Lauren London. Mereka berdua mutusin buat ngelanjutin hubungannya ke jenjang pernikahan. Akhirnya, Ezra nemuin orang tuanya Amira buat minta restu nikahin anaknya Amira. Ternyata, permintaan restu Ezra ditolak sama keluarganya Amira. Ayahnya Akbar, yang diperankan sama Eddie Murphy, gak setuju. Alasan Akbar tidak menyetujui karena adanya perbedaan budaya antara Ezra dan Amira. Perbedaan budaya yang dimaksud yaitu orang ras kulit putih sama orang ras kulit hitam. Akhirnya, terjadilah perselisihan antara Eddie Murphy dan Jonah Hill. Atau bahasa zaman sekarang, perselisihan antara Zoomer sama Boomer. Berikutnya ada film yang berjudul Alice Darling. Film ini bergenre drama dan thriller dengan rating R dan berdurasi 1,5 jam. Film ini diperankan sama Anna Kendrick sebagai karakter utama yang bernama Alice dan kedua temannya Alice yaitu Wumi Wosaku yang berperan sebagai Sophie, Kanehito Horn sebagai Tess, dan Simon sebagai pacarnya Alice yang diperanin sama Charlie Carrick. Film ini menceritakan tentang toxic relationship atau hubungan yang gak baik-baik aja yang dialami sama Alice. Suatu hari di kafe, Alice nongkrong bareng sama teman-temannya. Mereka bertiga nongkrong buat ngerayain hari ulang tahunnya Tess. Selain itu, mereka bikin rencana untuk liburan ke sebuah kabin atau villa. Kalau bahasa zaman sekarang, namanya staycation. Pas lagi asik-asiknya liburan, mendadak pacarnya Alice datang ke tempat mereka liburan untuk ikut liburan. Kedatangan Simon ini langsung merubah suasana liburan Alice sama teman-temannya. Yang tadinya kelihatan ceria, langsung mendadak suram. Selama liburan, temennya Alice juga ngeliat kalau Alice sendiri ngerasa nggak nyaman atau tertekan sama pacarnya sendiri. Tess dan Sophie pun kaget sama perubahan sifat Alice, karena mereka baru pertama kali ngeliat perubahan kondisi Alice yang kayak gini. Akhirnya, mereka pun nyuruh Alice buat mutusin pacarnya sekarang juga. Tapi si Alice ini masih aja tetap mihak ke cowok psikopat ini. Lama-kelamaan pun, akhirnya Alice nggak tahan sama tingkahnya Simon selama liburan. Dan akhirnya Alice minta putus sama Simon. Dan disinilah adegan psikopatnya dimulai. Berikutnya ada film yang berjudul Snow Falls.
Film ini bergenre horor dengan rating R. Film ini diperanin cuma 5 orang aja. Yang pertama Jesse diperanin sama Jonathan Bennett, M yang diperanin sama Victoria Morales, Eden yang diperanin sama Anna Grace Barlow, Kit yang diperanin sama Colton Trent, dan River yang diperanin sama Johnny Bristol. Film ini menceritakan tentang 5 orang yang lagi ngerayain tahun baru ke sebuah kabin di pedalaman hutan. Selama liburan, tiba-tiba cuaca yang tadinya cerah langsung mendadak berubah jadi badai salju. Karena kondisi salju yang tebal, jalan pun ketutup salju, sehingga mobil nggak bisa jalan. Alhasil, mereka berlima terjebak di kabin yang berada di tengah hutan. Mereka berlima harus bertahan hidup sampai badai salju reda. Selama kejebak di kabin, gangguan muncul satu persatu. Mulai dari sinyal yang hilang karena efek cuaca, stok makanan yang terbatas dan makin lama makin habis, ditambah listrik yang mendadak mati. Suasana pesta yang awalnya ceria berubah seketika jadi mencekam. Kegilaan mereka berlima pun muncul satu persatu. Film berikutnya ada film yang berjudul M3GAN atau dibaca Megan. Film ini bergenre science fiction, horror, dan thriller. Film ini ratingnya PG-13 dengan durasi film 1 jam 42 menit. Di film ini, boneka yang dikasih nama Megan, yaitu boneka Artificial Intelligence atau boneka robot buatan manusia. Boneka Megan ini diperanin sama Amy Donald dan pengisi suaranya Jenna Davis. Suatu hari Megan dibawa sama seorang ibu yang bernama Gemma yang diperanin sama Allison Williams. Boneka Megan langsung dikasih ke anaknya yang bernama Cady yang diperanin sama Violet McGraw. Awalnya boneka Megan ini sifatnya friendly dan gak ada aneh-aneh apa-apa. Sampai suatu ketika ibunya ngasih perintah ke boneka Megan. Megan diperintahin buat ngelindungi anaknya Cady. Karena perintah ini, akhirnya boneka Megan pun berusaha ngelindungin Cady dengan cara apapun. Suatu hari Megan ngeliat Cady lagi dibully sama teman mainnya. Pas ngeliat kejadian itu, boneka Megan ini langsung ngebunuh secara nggak langsung temennya Cady yang udah ngebully Cady. Orang sekitar ngeduga kematian itu karena kecelakaan. Tapi Gemma ngerasa kalau ada keanehan dari boneka Megan ini. Karena Gemma ngerasa ketakutan, Gemma pun kasih perintah shutdown ke boneka Megan. Tapi boneka Megan nolak buat shutdown dan langsung mau ngebunuh Gemma. Dan ternyata dugaan Gemma pun benar. Kalau kematian anak kecil tadi itu ulahnya Megan. Megan pun dibawa sama Gemma ke pabrik buat di shutdown. Tapi boneka Megan ini berhasil lolos pas mau di shutdown. Dan disinilah adegan psikopatnya dimulai. Film berikutnya ada film yang berjudul The Old Way. Film ini bergenre action dengan rating R dan berdurasi 1 jam 35 menit. Film ini diperanin sama Nicolas Cage yang berperan sebagai Carlton Bridge. Carlton Bridge adalah seorang koboi yang udah pensiun dan punya keluarga. Pas keadaan lagi damai-damainya, tiba-tiba datang seorang pria ke halaman rumahnya. Orang ini datang dengan tujuan mau ngebunuh Carlton. Orang yang mau ngebunuh Carlton ini ternyata cuma pembunuh bayaran. Penjahat ini dibayar sama seseorang yang bapaknya pernah dibunuh sama Carlton di masa lalu. Karena keadaan ini mengancam Carlton dan anak perempuannya, Carlton gak tinggal diam gitu aja. Dia pun langsung pergi ninggalin rumah sambil bawa anaknya. Carlton sama anaknya berpetualang ke berbagai kota buat nyari siapa dalang dari pembunuh bayaran ini. Selama perjalanan, Carlton juga ngajarin anaknya cara menembak biar bisa melindungi dirinya sendiri. Dan disinilah adegan aksi tembak-tembakan ala koboi dimulai. Carlton yang sama anaknya doang melawan geng koboi. Film berikutnya ada film yang berjudul Plan. Film ini bergenre action sama thriller dengan rating R dan berdurasi 1 jam 47 menit. Film ini diperanin sama salah satu aktor film favorit gua, yaitu Gerard Butler. Film ini menceritakan tentang seorang pilot yang lagi jalanin kerjaannya sebagai pilot normal. Sebelum pesawat diberangkatkan, pilot udah dikasih info kalau ada salah satu penumpangnya, orang narapidana yang diperanin sama Mike Colter. Narapidana ini baru ditangkap sama FBI karena kasus pembunuhan. Selama perjalanan yang awalnya cuaca cerah, mendadak berubah jadi badai. Tiba-tiba pesawat ini kesambar petir dan harus melakukan pendaratan darurat. Akhirnya, pilot mutusin buat mendaratin pesawat di suatu pulau terdekat. Tapi ternyata pulau itu lagi dalam keadaan perang. Pas pesawat baru aja mendarat, tiba-tiba pesawat langsung dikerumunin sama pemberontak. Seluruh penumpang langsung disandra sama pemberontak di pulau itu. Di sini, pilot berusaha mau nyelamatin semua penumpangnya yang disandra. Akhirnya, pilot minta bantuan sama tahanan FBI yang baru aja ditangkap. Nah,
disinilah adegan baku hantamnya dimulai. Sekian rekomendasi film-film di awal tahun 2023. Kalau suka sama videonya silahkan di like dan subscribe. Gue Clover Guys, pamit undur diri. Bye.